buat saya itu jangan sampai bestseller kita kosong. Karena nanti terutama yang memang udah main barang yang fashion ya, yang fast moving pada waktu lebaran, mau belanja aja nanti juga ada sulit. Selamat malam teman-teman semuanya, buat teman-teman di YouTube ataupun teman-teman di Instagramnya Om Botak ini ya. Malam ini saya sebagai tuan rumah nih ya, walaupun di Instagramnya Om Botak saya yang sebagai tuan rumah ya Om ya. Saya sebagai tuan rumah mengundang Om Botak nih ya. Om Botak adalah salah satu top seller di Shopee dan malam ini saya sengaja undang beliau untuk sharing persiapan untuk menghadapi campaign 44-nya Shopee. Nah, kalau teman-teman mau tahu nih, Om Botak tuh kalau lagi campaign 44 ngeri tuh orderan. Jangankan ngomongin orderan ya, biaya iklannya aja tiap bulan itu udah ngeri tuh, apalagi kalau di pas campaign khusus. Nah, hari ini saya undang Om Botak untuk share kepada kita semua tips dan triknya menghadapi campaign Shopee di 44. Nah, buat teman-teman kemarin kan ada yang lumayan banyak ya, yang cukup lumayan banyak jualan juga di Lazada, dan Lazada kemarin habis campaign besar-besaran, yaitu campaign birthday ya, birthday campaignnya Lazada itu 5 hari. Nah, 5 hari ini dahsyat banget, luar biasa banget. Dan beberapa teman itu ada yang sukses besar, bahkan omsetnya sampai tembus miliaran. Ya, saya barusan tadi di sharing, dan tadi sempat saya share juga di Instagram saya. Buat teman-teman mungkin yang di YouTube belum follow Instagram bisa cek. Itu keren banget ya, sebulan terakhir udah sampai di angka miliaran. Dan hari ini sebentar lagi, bukan hari ini, sebentar lagi, besok Minggu tanggal 4 kita akan menghadapi campaign besarnya Shopee. Campaign besarnya Shopee ini adalah campaign 4.4. Nah, buat teman-teman yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang ya. Di sini kita akan bincang-bincang santai, dan kita juga akan open buat teman-teman semuanya yang ingin diskusi, yang ingin bertanya-tanya, kita open. Jadi ini konsepnya santai ya teman-teman. Jadi konsepnya santai, dan kita akan ngobrol-ngobrol. Kita akan banyak bertanya sama Om Botak. Jadi selain saya yang tanya, saya berharap ada teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaannya yang seperti apa? Saya berharap tuh teman-teman tuh ngajuin pertanyaannya yang agak berkualitas lah ya. Yang agak berkualitas, yang bisa mancing Om Botak ngasih jawaban tuh yang juga berkualitas. Ya, jangan sampai tanyanya Om gimana order gitu ya. Jangan ya Om ya. Kalau cuma ningkatin order, pasti jawabannya general deh. Cara ningkatin order ya itu ya kualitas produkmu, iklan kan, itu general. Jadi teman-teman tanyanya harus smart nih. Kalau nggak smart nanti jawabannya juga general banget. Jadi harus pinter-pinter mancing Om Botak. Om Botak tuh seringkali kalau ditanya-tanya ya, beliau ini cukup hemat di materi, jangan sampai ini. Tapi kalau yang mancing betul, dia banyak keceplosannya. Jadi pintar-pintar teman-teman ya. Oke. Nah, saya ingin menyapa nih buat teman-teman di Instagram. Selamat malam buat teman-teman yang di YouTube. Mungkin di Instagram Om Botak bisa cek. Kalau di YouTube nih saya cek ya, ada Mr. Safrudin. Halo Om Botak, halo Om Deddy, halo semuanya. Hijab Ratu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam kok, malam juga. Halo malam Om Deddy dan sebagainya. Halo, ayo absen dari mana aja nih? Boleh nih absen ya. Ada Bro Rojak nih Om. Ya? Ada Bro Rojak. Oh, itu ada Bro Rojak di Instagram ya. Nah ya, itu suhu besar. Kita dari kalau yang ini ya, teman-teman harus pakai kode Om Deddy depannya ya. Kalau mau tanya susah-susah, sekali lagi, depannya harus kasih kode Om Deddy. Tanya yang susah ya. Kalau yang gampang-gampang pakai kode Om Botak ya. Jadi teman-teman
Ya, ingat itu kode malam ini. Wah, ini banyak nih Om, dari Bangka, dari Jambi ya. Ini Om Rojak udah nanya susah nih. Malam Yo, semuanya, malam Om Rizky dari Bandung. Weh. wah, di YouTube langsung penuh nih Om. Wah, ini dari Pekalongan macam-macam ya. Wah, Pekalongan banyak nih. Pekalongan, Bekasi, Batang, Sukabumi, Jakarta. Wah, keren. Nah, ini Om. Kan. eh, saya mulai dulu lah. Saya mulai dulu. Saya mau tanya nih sama Om Botak. Om, ini eh isunya nih, isunya ya. Isunya katanya promo campaign Shopee 44 ini itu gedenya sama kayak 99. Bener nggak sih, Om? Jadi teman-teman, eh, mungkin udah banyak dapat bocoran ya. Dari kita memang selalu edukasi ya, saya sama Om Deddy sebagai seller mentor Shopee ya. Pastikan kalau dapat informasi itu dari seller mentor Shopee. Kenapa? Karena informasi kita ini up to date dan sudah dicek kebenarannya. Karena zaman-zaman sekarang kan banyak hoax-hoax ya Om ya. Jadi kayak kemarin saya sempat dengar hoax ini kayak pertama nih, hoaxnya adalah kalau mau tarik dari Shopee, tarik saldo, nanti berbayar. Nah itu hoax ya. Jadi teman-teman, untuk saldo tarik penarikan dana selama 1 kali sehari itu nggak berbayar, kecuali bank-bank yang memang dari dulu juga kalau mau narik berbayar. Ya, bank yang dari Shopee itu kan ada BCA, ada Mandiri, ada apa lagi Om? Ya pokoknya beberapa bank yang free itu tetap free. Ya, jadi teman-teman jangan terpancing sama hoax ya, sama yang berita-berita yang memang ingin viral tapi kebenarannya itu belum dicek ya. Jadi pastikan ketika mendapatkan berita sumbernya harus dicek dulu ya. Kalau ada yang namanya dari Om Deddy udah pasti benar ya. Kecuali kalau dibilang Om Botak beneran botak, nah itu belum tentu ya. Tapi kalau yang lain boleh. Lalu juga ada Jadi hoax yang lain apa nih Om ya? Kayaknya lagi banyak hoax ya. Kita jadi hoax buster. Hoax yang lain adalah kalau misalnya ekspedisi itu ya, yang kemarin ya ramai soal ekspedisi, pastinya ada hoax mengenai ekspedisi nanti semuanya mau dipindahin jadi Shopee Express. Nah itu juga hoax ya. Karena ekspedisinya memang dipilihin sama algoritma Shopee ya. Tapi dipilihinnya sebenarnya adalah dengan melihat track record dari ekspedisi tersebut di dalam kota itu. Ya, jadi dia akan pilihin yang pertama yang paling murah ya. Yang kedua yang servisnya paling bagus. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kalau nggak nyalin Shopee Express, itu nggak akan otomatis hidup sendiri, ya. Kecuali kemarin mungkin sempat di auto on, tapi bisa di auto off lagi kok kalau mau. Ya. Jadi nggak ada pemaksaan di sana, tapi harus dicek, jangan sampai ekspedisi yang udah nyala tiba-tiba mati. Nah ini kemarin kayaknya sempat ada error pas lagi dalam proses pergantian. Berapa yang sempat mati ya Om ya? Isu-isu yang beredar, teman-teman harus dicek dulu sebelum percaya sama satu sumber ya. Itu yang pesan dari saya sih hari ini ya. Soalnya namanya jualan ya kita harus smart juga lah ya dalam melihat sumber-sumber isu. Nah mengenai 44 sendiri seperti yang Om Deddy sudah info tadi, ini adalah event yang skalanya sama seperti 99. Apa bedanya sama tahun-tahun lalu? Tahun-tahun lalu itu 44 itu event yang kecil ya, karena mereka fokusnya ke 55. Nah, tahun ini 44 akan dibuat besar. Ya, apalagi sekarang sudah dari Maret ini sejak ada perubahan ekspedisi tersebut, gratis ongkirnya sudah dijadi 0. Ya, saya rasa sekarang juga masih 0. Jadi nanti animonya itu saya bisa melihat cukup bagus. Ya, sekarang kita sudah melihat kalau kita lagi browsing YouTube, browsing ke website-website kemana-mana, itu iklan 44 juga lagi kencang. Ya, jadi biasanya event itu kencang atau nggak kencang ditentukan dari seberapa besar budget marketing daripada Shopee. Ya, ketika mereka mau event hajar gede, itu kencang banget. Semua kata kunci di Google mungkin dibeli, yang rame-rame ya. Semua spot-spot iklan dibeli, ya billboard di luar segala dibeli. Ya jadi ini 44 akan jadi yang besar. Mudah-mudahan teman-teman nggak kecewa sama event ini. Karena kita ini bulan Maret udah pada banyak yang ngeluh katanya.
gara-gara banyak perubahan sistem jadi sepi ya. Mungkin sebenarnya bukan karena perubahan sistem ongkos kirim, perubahan sistem ekspedisi, tapi lebih karena masyarakat sekarang ini lagi nunggu kayaknya, lagi nunggu untuk persiapan Lebaran ya, atau juga yang kedua kalau dugaan saya duitnya orang itu lagi untuk beli mobil baru ya. Mobil baru kan lagi ada diskon kan, jadi yang pembelian yang besar-besar itu lagi dikencangin nih, beli mobil baru ya, ada yang beli rumah baru karena kan PPN-nya dibebaskan ya. Lalu juga ada yang udah gerah mau liburan juga, sekarang kita lihat hotel, restoran juga udah mulai penuh lagi kayak dulu ya. Jadi ini duitnya lagi ada diputar dulu, tapi jangan khawatir, kalau duit diputar nanti pasti akan balik lagi ya. Yang penting dari ekonomi masyarakat ini udah mulai naik lagi, kayak seperti dulu lagi. Nanti kita semua juga akan mendapatkan dampak yang positif dari sini. Ya, jadi teman-teman, 44 ini harusnya bagus. Ya, yang sudah pernah ikut iklan dari Om Deddy atau saya, kelas iklannya ya, alumninya pasti udah paham ya Om ya. Sebelum mulai event ini harus ngapain dulu? Ya, pertama, ya kita harus bersihin sarang laba-laba dulu. Ini langsung masuk tipsnya ya. Tips untuk persiapan 44 ini. Persiapan 4 ya? Iya. Ya. Ini udah langsung masuk yang pertama. Wah, itu berarti udah langsung masuk tips-tipsnya nih. Belum lagi ditanya ini, udah langsung masuk tips. Ini teman-teman, dia kadang-kadang kebablasan nih. Dia kadang-kadang kebablasan. Jadi pinter-pinter nih kita mancing ya. Yuk Om, lanjut Om. Yang pertama apa yang harus dilakukan nih Om? Iya, iya. Atau tadi Om sebetulnya tadi itu pemanasan atau curhat sih Om sebetulnya Om? Curhat beli mobil baru ya? By habis beli mobil baru mungkin Om? Bukan Om, saya habis cuma melihat fenomena yang terjadi di masyarakat aja, gitu aja. Oh gitu ya, gara-gara dapat diskon PPNBM ini langsung mobilnya baru nih Om Botak. Waduh, nanti dulu ya. Iya, iya. Nah ini kita kan bentar lagi 44, tinggal 3 hari kan Om ya, 3 hari ya, efektifnya 2 hari lah. Tinggal bisa dibilang tinggal besok sama lusa, karena hari Minggu itu kan kita sudah langsung mulai jam 00 ya, itu sudah langsung boom gitu kan, meledak kan. Nah buat teman-teman yang jualan online, terutama buat teman-teman yang kemarin mungkin jualan di Lazada udah capeknya nih, keringetnya belum kering nih mungkin ya, keringetnya belum kering, mungkin sisa-sisa packingan di Lazada tuh masih digarap sampai hari ini. Mungkin besok ya, besok kan libur ya, libur Jumat Agung, mungkin teman-teman istirahat dulu, persiapan Sabtunya tarik napas, Minggunya kebut. Oh ini Zoom sebentar, tadi saya matiin volumenya ya. Jadi ini buat teman-teman semuanya persiapan, dan kalau teman-teman kebetulan nih di 2 tempat nih kemarin main di Lazada, contoh saya Om Botak tuh main di 2 tempat tuh ya, di di Lazada. Nah setelah di Lazada kemarin sudah mulai turun, sekarang di Shopee pindah nih kita. Jadi kalau orang ngomong kok nggak loyal sih, kemarin Lazada, hari ini kok Shopee gitu kan. Nah kita kan pergi kemana cuan memanggil, itu Lazada bilang kan. Kalau kemarin cuannya lagi di Lazada, kita fokus Lazada. Kalau besok cuannya di Shopee, kita fokus ke Shopee. Nah, besok ini 44 Shopee. Om, pengalaman tahun kemarin Om, masih ingat nggak Om? 44 tahun kemarin, apa mungkin tahun kemarin 55 ya? Yang gede. Tahun kemarin itu, karena tahun habis waktu COVID, kayaknya saya nggak terlalu fokus gimana sih Om, yang pas 44-55 sih. Yang penting tahun kemarin itu lebih ke survival mode ya. Gimana kita survive dalam new normal ya. Sekarang kayak baru semangat lagi Om ya. Gitu. Jadi tahun lalu saya nggak terlalu ingat lebarannya seperti apa, eventnya seperti apa. Aman lah, harusnya aman ya Om ya. Nah ini mungkin sekarang saya ingin masuk ke ini nih, masuk ke mode di mana Om Botak nih harus bagi-bagi tips buat teman-teman semuanya. Apa sih yang harus dilakukan buat teman-teman ya? Jadi itu bukan cuma ya
jangan basic lah, jangan basic. Basic itu apa? Ya siapin stok yang banyak, siapin tenaga kerja itu basic. Jadi tipsnya buat promosinya Om, mungkin iklannya atau mungkin yang lainnya apa yang harus dilakukan buat seller Shopee ini Om supaya besok Ya, tanggal 4 itu bener-bener boom gitu loh. yang pertama teman-teman, tentunya kita harus melihat data bisnis kita ya. Di sana kita harus petakan dulu produk-produk mana yang memang kita mau push, produk-produk mana yang mau di-sale, dan produk-produk mana yang istilahnya nggak terlalu jalan karena harganya nggak masuk. Yang nggak masuk dari kompetisi yang ada, mungkin kompetitor lagi pada banding-bandingkan harga, itu kita harus cek kalau udah lama nggak cek. Ya, jadi sebelum kita bertarung itu kita harus memetakan dulu kita mau senjatanya apa. Ya, kalau untuk best seller jangan sampai kosong. Ya mungkin kalau buat saya itu jangan sampai best seller kita kosong. Karena nanti terutama yang memang udah main barang yang fashion ya, yang fast moving pada waktu lebaran, mau belanja aja nanti juga ada sulit. Ya, jadi persiapkan dulu stoknya sesuai dengan estimasi orderan yang akan terjadi ya. Karena kalau kita mau orderannya ngomong nih misalnya mau 10 kali lipat, tapi kita stoknya cuma bisa 2 kali lipat daripada orderan biasa, ya kita nggak mungkin bisa 10 kali lipat ya. Jadi kita harus lihat seberapa besar amunisi kita untuk bertarung. Kalau kita bahannya nggak ada untuk produksi ya, kalau kita ternyata tenaga kerja nggak ada yang bisa dicabutan ya, kalau kita memang sehari maksimal kapasitas produksi kita 100 paket ya, atau kapasitas packing kita 100, dikasih 1000 juga malah muntah nanti ya. Jadi kita harus ngukur dulu ya, mengenali diri kita dulu sebelum kita mulai masuk dalam pertarungan ya. Kalau saya sebenarnya sukanya orderannya stabil ya, rame terus tapi stabil ya. Stabil ke atas gitu maksudnya Om ya. Iya, masa stabil sepi kan Om, tuh bukan stabil loh. Lemes Banyak namanya, Om yang stabil sepi Om gitu kan. Iya. Maksudnya nggak bisa naikin orderannya jadi rame. Jadi gimana caranya nih, maunya kita kan stabil ya. Nah sekarang nih kalau Om sendiri harapannya di 44 ini order itu ada target nggak sih Om? Bisa tembus berapa Om? Kalau saya Mungkin dari yang quantity penting atau dari nominal nih Om? saya jarang sih Om pakai nominal Om. Saya mendingan orderannya dikit tapi untungnya gede Om. Ya jadi saya nggak terlalu sampai nafsu wah harus 1000, harus 2000, enggak Om. Yang penting kita profitnya cukup lah, cukup buat Yang makan. penting jangan sampai viral kemarin ya Om ya? Ya, jangan sampai rame tapi nggak ada untungnya malah rugi. Jangan sampai itu. Jangan Ya sampai. buat Karena teman-teman sering kemarin kan ada ya seperti saya itu posting ya. Ada saya posting ya. itu, ordernya ngeri tuh, banyak banget tapi habis itu orangnya pingsan katanya. Ngakunya sih pingsan ya. Pingsan begitu sadar dia rugi 60 sampai 70 juta katanya begitu. Tapi nggak tahu ya. Itu mungkin gimmick-gimmick buat naikin TikTok, tapi begitu saya kemarin posting itu di Instagram saya Om, itu ternyata banyak banget yang respon. Kok saya senasib? Kok saya senasib? Nah, ini kadang-kadang teman-teman pun kimen-kimen harus dicek bener-bener harga jangan sampai salah dan jangan sampai apa ya? Nekat, yang penting order kelihatan banyak, untungnya cuma 1000-2000 perak, aduh capek packingnya gitu kan. Mending kayak Om Botak itu kan, sekali satu order nggak perlu banyak, mungkin 200-300 pieces, tapi satu biji aja udah cuannya bisa sampai 50.000, 100.000 gitu kan, enak gitu ya Om ya. Target kita seperti itu Om, karena kita melihat ya, jangan sampai kita ikut perang harga, adu murah, tapi ayolah kita adu mahal. Ya, karena adu murah itu nggak keren menurut saya. Adu mahal itu yang keren, ya. Jadi kalau mau Cuan gede bersaing gitu kita ya. adu mahal. Nah
Kalau berarti ini Om nih alirannya mirip-mirip nih sama saya nih. Alirannya aliran cuan ya. Jadi alirannya aliran untuk mencari cuan Om. Jadi ada nggak strategi supaya kita tuh nggak harus perang harga, nggak harus hancur-hancuran, tapi kita tuh bermain tetap di harga mahal, tapi laku Om. Ya, Soalnya salah banyak satu sih teman-teman konten kita sih, Om. yang masih pemula ya Om ya, masih pemula gitu, mikirnya kan aku tuh harus jadi yang paling murah nih. Kalau nggak paling murah nanti nggak laku, takut, ada ketakutan di situ. Ada tipsnya nggak Om? Ya, pertama sebenarnya teman-teman itu harus kuat di yang namanya riset produk, ya. Jadi kalau kita memang kuat di riset produk dan kita jual barang-barang yang memang itu memang lagi viral, ya, tapi belum banyak yang mainin, ya, itu pasti cuannya enak, ya. Kemarin saya sempat IG live dengan Ko Denny Santoso, ya. Nah, dia juga cerita kalau dia bisa jual satu produk untungnya 4M. Katanya apa tuh kok? Ya, rahasianya. Dia bilang gini, rahasianya adalah dengan melihat konten-konten YouTube apa yang lagi rame tentang produk, tapi ketika dicek di Facebook belum ada yang ngiklanin, ketika dicek di marketplace belum banyak yang jual, dan kalau ada yang jual pun masih mahal harganya. Nah, itu yang dijual. Jadi ketika ada barang viral yang view videonya itu udah tinggi, mainan kah, ya, barang lah, ya. Kemarin dia jualnya bra, ya, dia jualnya bra, dan ternyata belum ada yang ngiklanin di Facebook, dia mulai main di sana, ya. Karena selama ini mindset kita salah, ya. Kalau kita ditanya gimana caranya lihat barang yang rame, oh ya, lihat di Shopee aja terlarisnya apa. Nah, teman-teman tahu kalau udah masuk terlaris, biasa itu barang cuannya udah pahit. Udah perang harga ya? Udah pas perang harga. Jadi apa yang viral, apa yang kelihatannya bagus, rame di toko orang, di Shopee kita cek ya, jual ribuan, puluhan ribu ya, yang real ya. Kita ngomongin fake review ya. Itu biasanya harganya udah nggak enak. Ya, coba cek aja. Ya. Justru barang-barang yang belum masuk terlaris itu yang saya rasa masih ada kesempatan buat kita cuannya enak. Sampai kapan? Berarti sebetulnya kuncinya kalau ingin jualan enak, misalnya jualan enak tuh selain dapat penjualan banyak, cuannya juga gede kan? Itu baru jualan enak ya. Kalau omsetnya gede tapi cuannya tipis ya nggak enak tetepan. Jualan enak tuh berarti kan kuncinya kalau tadi saya dengar Om Botak bilang itu kan di produk, bener nggak Om? Sebetulnya kuncinya adalah bagaimana kita menemukan produk unggulan. Nah, mungkin kalau Om sendiri, mungkin kasih bocoran nih, kalau Om sendiri kalau nyari produk itu risetnya ada gaya teknik seperti apa Om? Mungkin pakai apa nih? Pakai tools atau cuma riset sederhana atau cuma dengan feeling atau cuma melihat riset kondisi pasar dan seperti apa, gimana Om? Nah, ini sebenarnya lengkapnya akan dibawakan pada saat eksklusif mentoring club 10 April nanti Om. Ya. Jadi malah hari ini ya. Oh, oke. Oke, itu nantilah ya, nanti teman-teman kirain kelas malahan ya. Jadi kuncinya tuh sebetulnya kita melihat produk yang memang betul-betul bagus di toko kita ya Om ya. Kalau begitu kita bisa mendapatkan produk bagus, oke nih udah jalan nih Om. Tapi kan ibarat nih kita menjual satu produk itu kan juga dipengaruhi oleh skill dari masing-masing penjual, bener nggak? Walaupun produknya bagus, kalau yang menjual si A sama si B, si A ini skill menjualnya standar, sedangkan si B ini skill menjualnya bagus, hasilnya pasti beda kan ya? Pasti ya. Jadi tentu selain mendapat produk yang bagus, skill menjual ini pun harus diperhatikan. Nah, tadi aku sempat dengar Om Botak bilang itu sebetulnya yang harus kita perhatikan itu adalah data bisnis. Buat teman-teman yang mungkin udah jualan, udah jalan, terus pengen scale up. Ada kan Om?
Orang kan nggak pingin kan bisnisnya stop di sana aja, mandek gitu kan, pengen scale up nih, naik. Kalau sekarang omsetku 100 juta, gimana sih jadi 200, jadi 300 gitu kan. Nah, eh, ada bisa bisa ini nggak Om, bantu nggak misalnya gimana sih caranya supaya kita itu memahami bisnis analisis yang ada di toko kita, cara membacanya, dan kita tuh ibaratnya kan bisnis analisis nih, kemarin saya sempat ngomong sih ya, itu tuh seperti kayak kayak ini ya, kayak orang sakit dimasukkan ke diagnosa nih Om. Nah, diagnosa ini adalah membaca bisnis analisis. Jadi kita tuh tahu nih penyakitnya di mana gitu kan, ya sakitnya tuh di mana, sehingga kita tahu treatment yang tepat untuk setiap produk yang ada di toko kita. Itu kan kayak tubuh Om. Jadi jangan sampai nih yang sakit kepalanya yang diobati kakinya gitu kan, yang sakit ginjalnya yang diobati jantungnya. Jadi kan nggak nyambung nih. Nah, jadi dengan membaca bisnis analisis kan kita bisa jadi tahu nih penyakit-penyakit yang ada di tubuh, yang di produk kita, sehingga kita bisa maksimalkan tuh. Tipsnya kayak apa, ada nggak Om untuk ngecekin Ya, bisnis analisis? saya rasa untuk tipsnya itu pertama ya, kalian harus subscribe dulu channel YouTube Cerita Om Botak sama Daddy Lim. Itu pertama ya. Yang kedua, ikut kelasnya. Ya, Follow IG-nya juga ya, follow IG-nya juga. ya. Susah Om, ini Bisa aja Om Botak. nggak bisa langsung ditampilkan di layar nih di IG ya. Kalau di kelas kan gampang ya, kita lihat beda toko ya, habis itu kita lihat, oh ini produk kamu masuk yang star ya, produk kamu masuk yang kau ya kan, produk kamu masuk ke dok ya, nanti baru kita kasih treatmentnya, yang star diapain, yang dok diapain ya, ini dibuang, ini diturunin harganya, ini dikasih voucher, ini dikasih, ini diiklanin ya, ini iklannya pakai apa, iklan yang kata kunci yang luas untuk produk yang ini. Kalau ini iklan tipis-tipis aja, pakai iklan produk serupa, ya kan? Jadi treatmentnya itu beda-beda sebenarnya. Kalau saya itu lihat dari goalnya kita berjualan itu apa, ya. Jadi sebenarnya nggak ada satu approach yang sama di sini, ya. Kita kalau mau ngomong, memang harus ke arah mentoring satu-satu, ya. Makanya saya Om Deddy ini buat eksklusif mentoring club, karena saya berasa memang ada suatu kebutuhan di mana banyak teman-teman yang berasa, oh ini approach-nya terlalu general nih. Saya pengen toko saya dibedah habis-habisan ya. Sama Om Deddy, sama Botak, kita lihat approach gaya yang beriklan mana yang cocok buat saya. Nah, ini yang kita sediakan di dalam eksklusif mentoring club. Ya, pada tanggal 10 April nanti, ya teman-teman yang belum dapat informasinya ini, boleh ke www.marketplaceclass.com. Ya, ini nanti Om Deddy lagi sambil sharing ya. Teman-teman yang di YouTube bisa lihat ya, ini sudah saya share. Kalau teman-teman yang ingin mengikuti mentoring, karena memang mentoring ini sebenarnya penting banget ya. Jadi teman-teman klik aja ini ya, bagian atas ini, marketplaceclass.com. Nah, di sini ini 4 in 1, teman-teman, 4 in 1. Karena di sini kita ada offline-nya di Tangerang besok 10 April. Lalu juga ada online-nya, sebulan setelahnya kita evaluasi online. Lalu 2 bulan setelahnya kita evaluasi lagi. Di tengah-tengahnya itu nanti ada ini ya, ada mentoringnya. Jadi one on one seperti saya sama Om Botak saat ini ya. Jadi langsung buka toko, bedah toko. Jadi benar-benar kita evaluasi tokonya, problemnya di mana. Jadi ngobatinya tepat gitu ya. Nah, saya mungkin share aja, kebetulan kan kalau teman-teman yang follow di sosmed saya kan kemarin mungkin lihat saya ada sharing-sharing, ada salah satu seller yang omsetnya gede banget. Itu adalah salah satu murid mentoring saya di bulan Januari kemarin. Jadi di bulan Januari kemarin itu dia omsetnya ada di angka sekitar 500-600 juta sebulan di Lazada. Setelah saya benerin tokonya, jadi saya kasih insight dan macam-macam ya di tokonya, diperbaiki. Bulan Maret ini omsetnya udah tembus ke angka hampir 1,6 M, ya naiknya 3 kali gitu. Tadi saya sengaja minta sama dia, tolong dong ini sekarang yang bulan Januari kan dia omsetnya 500 berapa gitu. Bulan Februari naik lagi, dan
terakhir di bulan Maret ini ditambah lagi dengan birthday campaign kemarin, total dia omset hampir 1,6 M Om, naiknya 3 kali lipat. Jadi begitu dia kemarin mengikuti yang itu ya, mentoring di Lazada sih. Habis itu begitu tahu saya ada bikin kelas Shopee ini, dia jadi orang kedua sih yang daftar. Kebetulan kemarin itu mentoring saya itu di Lazada itu ada 5 orang Om. Ada 5 orang, yang 2 nih langsung daftar kelas ini sih. Memang mahal. Kalau teman-teman cek ini kayaknya kesannya mahal sih ya. Kalau teman-teman turun ke bawah, berapa sih harganya? Gila gitu kan. Emang kelihatannya mahal, tapi benefit yang didapatkan itu nggak cuma ini aja. Nggak cuma ini aja, karena kita selain offline, online, privat, dan juga mentoring dan juga akses untuk konsultasi secara langsung sampai kita bantu juga hasilnya lebih baik gitu ya teman-teman. Jadi kalau seperti yang tadi saya bilang, omsetnya dari 500 juta ke 1,6, ini mah sebulan aja udah nutup profitnya ya Om ya. Tapi memang beda-beda, setiap toko pasti treatmentnya beda-beda, dan memang sebetulnya kita harapannya kita sih step by step dari yang apa ini namanya mengikuti mentoring itu pasti, kalau kita sih optimis kalau yang mengikuti mentoring itu akan mengalami peningkatan. Ini saya stop share ya Om ya. Cuma sekilas aja buat itu. Pasang lagi. Oke, sip. Ya. Nah, Om Deddy, selain dari kelas ini juga saya ini ingin kasih tahu good news juga nih ke teman-teman ya. Ini suatu good news, suatu yang memang udah ditunggu-tunggu banget ya. Sama teman-teman yang nanya selama ini, Shopee itu ada bukunya. Ya, Shopee itu ada bukunya ya. Ya, saya terus terang memang ada kejutan ini khusus buat teman-teman yang udah nonton sampai sejauh ini ya. Jadi izinkan saya menjadi yang pertama untuk memberitahu pada khalayak ramai nih ya, kalau Om Deddy ini baru mengeluarkan sebuah karya ya, yaitu buku Shopee tulisan dari Om Deddy ya. Dan teman-teman kalau mau beli ya, langsung aja sama saya. Ya. Iya, info aja mungkin kan, betulnya buku Shopee saya udah lama sih ya, udah lama itu sejak November sebetulnya udah selesai, cuma kan karena ini menjadi buku resminya Shopee. Buku resmi ini bukan berarti isinya dari kampus Shopee, bukan ya. Jadi kalau teman-teman pikir wah jadi buku resminya Shopee paling-paling isinya sama dengan materinya kampus Shopee, no, nggak ada yang sama sekali. Jadi di buku itu 100% tulisan saya sendiri, jadi berdasarkan pengalaman Om. Jadi berdasarkan pengalaman. Cuma kemarin aku memang karena posisi saya sekarang kan jadi ini ya, jadi seller mentor Shopee, dan jadinya inilah minta izin, dan ternyata minta izinnya lama banget, gila. Minta izinnya 4 bulan Om. Aduh, kemarin kan 4 bulan prosesnya, dan ini kan apa namanya, akhirnya sampai di ACC oleh Direktur Shopee ya, jadi Christine Juarto itu ngasih testimoni juga, dan saya jamin buku ini isinya memang full tutorial banget. Jadi bukan mindset. Jadi saya bukan tipe-tipe mindset. Jadi buat teman-teman yang ingin meningkatkan ordernya, kalau menurutku cocok banget sih ya di sini, karena mungkin di awal-awal itu kita simple ya, riset produk, lalu sedikit-sedikit, lalu untuk bab iklan aja itu kurang lebih ada berapa ya, 40 halaman lebih lah, 40 sampai 45 halaman itu hanya membahas iklan saja. Jadi untuk iklannya detail, habis itu nanti tips mendatangkan traffic, konversi, sampai yang paling penting menurut saya itu ada di bagian bisnis analisisnya juga. Di bagian bagaimana sih membaca bisnis analisis, karena itu yang paling penting banget ya. Jadi kalau buat teman-teman
buku ini belum ready. Saat ini belum ready. Saat ini baru di percetakan, lagi di proses cetak. Kemarin kan baru ACC dicetak dan estimasi bukunya ready nanti tanggal 20. Jadi estimasinya buku itu baru ready tanggal 20 April. Tapi ini Om Botak nih udah nggak sabar nih. Om, Ya, saya jadi open PO bisa nggak? Ya, boleh aku bilang. Jadi buku ini open PO. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin order, ya, bisa order ke Om Botak ya. Bisa order ke Om Botak. PO ya, nanti baru bisa dikirim sekitar tanggal 20 April. Itu ya. paling lambat. Tapi kita usahakan lebih cepat dari itu, bisa di order sama teman-teman semuanya. Bukunya tebel ya. Jadi buku itu kalau teman-teman pernah beli buku Lazada saya, ini bukunya tebelnya 2 kali lipat nanti. Karena jumlah halaman, ya, jumlah halamannya ada 270-an halaman. Kalau buku Lazada kan cuma 170-an. Dan tambah lagi ini covernya, kita pakai cover yang hardcover, Om. Jadi kelihatan lebih mewah lah ya untuk hardcover. Jadi dari sini kalau teman-teman di sini misalnya lihat banyak yang bertanya tentang iklan. Nah itu saya rekomendasikan beli buku biar teman-teman tuh nggak cuma dengerin aja tapi baca nih. Mungkin kan ada beberapa teman yang jago nangkep ilmu itu dari membaca, Om. Nah itu bagus sih. Ya. Nah, ini banyak banget yang udah nanya, Om. Pengen harganya berapa? Ya, open dong pre-ordernya. Ini gila, Om. Ya. Ini bukunya belum keluar aja udah kecium-kecium baunya nih, Om. Tuh, harganya berapa, Om? Nanti covernya seperti ini ya teman-teman, saya share aja teman-teman. Ini masih file mentah ya. Sorry, ini masih file mentah, belum dalam bentuk buku. Jadi ini yang sebelah kanan ini cover depannya, yang sebelah kiri ini cover belakangnya. Jadi ini juga sudah di ACC sama eksekutif direkturnya Shopee ya dari Juarto. Dan juga ini sudah dicek juga kebenarannya sama tim Shopee juga. Jadi agak lama mereka mengecek konten yang saya tulis. Jadi saya minta sama Shopee, pokoknya saya nggak mau diutak-utik. Diutak-utik isinya harus sesuai keinginan saya. Cuma kalau memang ada yang mungkin kurang tepat, boleh dikoreksi. Nah setelah itu sudah dikoreksi, udah oke sih. Ya jadi ini sudah dalam proses di percetakan sih Om. Ini ya teman-teman kurang lebih seperti ini tampilannya bukunya nanti. Ini ganteng banget, Kitab Om. Sakti Siapa nih modelnya? itu saya ngomong itu kitab sakti karena bentuknya tebel nanti jadi kayak kitab. Oke, balik lagi. Oke, jadi kita lanjut nih, Om. Lanjut ya. Ya, Karena kita kita kembali ke topik, Om. Kembali ke topik. Ya. Ini sebentar lagi kan 44 ya, 44. Terus kalau persiapan itu sih biasalah ya. Persiapan itu ada persiapan misalnya stok dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi Om Botak sendiri nih, yang paling krusial kalau menurut Om ya, yang paling krusial untuk dilakukan menjelang masih ada 4 hari ya, masih ada 2 hari ya. Yang paling krusial yang harus dilakukan oleh Shopee seller saat ini menjelang 44-nya apa, Om? Bentar ya, Om, saya lagi nge-post buat yang nanya-nanya soal buku. Teman-teman yang mau nanya soal buku ini bisa, saya udah open PO-nya, ya, di www.ceritaombotak.com. Tapi kita paling cepat kirimnya nanti tanggal berapa, Om, tadi? Kita kirimnya? 20 April ya. Tapi udah bisa mulai PO dari hari ini, ya, di www.ceritaombotak.com. Itu kita udah mulai open PO per live ini. Jadi yang mau dapat duluan ya cetaknya terbatas ya Om. Jadi emang mau bagi ilmu tapi setengah-setengah. Jadi cetaknya limited banget. ya, nggak apa-apa. Biar cepat habis Om. Ya kalau Om bukunya habis, nanti mungkin giliran saya nulis buku. Ada yang tanya juga apa beda ya, jelas beda lah ya. Beda sama buku Lazada. Buku Lazada
itu simple banget, dan juga salah satu kekurangannya kenapa buku Lazada tidak begitu saya promosikan kepada teman-teman karena waktu itu belum ada fitur iklan Lazada. Jadi itu sangat disayangkan. Jadi begitu saya selesai cetak, fitur iklan baru muncul. Jadi saya sebetulnya agak gelo itu ya. Agak gelo dengan buku Lazada, tapi nggak apa-apa. Next ke depannya pasti saya akan bikin update kedua dari buku Lazada, atau saya bikinkan tutorial khusus untuk beriklannya di Lazada nih. Itu Om paling Om. Iya. Oke, balik lagi soal persiapan part-part ya. Menurut saya yang harus disiapkan selain dari setelah baca-baca data bisnis, yang perlu disiapkan adalah dari mindset beriklan. Ya, ini tentunya teman-teman yang biasa udah ikut kelas iklan pasti udah paham ya. Biasanya sebelum event itu kita selalu mining data dulu ya. Namanya mining itu apa? Itu cukup rumit ya sebenarnya. Tapi kita harus mining dulu kata kuncinya. Nanti kalau udah dapat kata kunci yang oke, kita hajar. Hajarnya kapan? Pas lagi opening dari part-part ini. Ya biasa part-part the tank 0000 itu kita udah boleh naikin bid ya. Kenapa kita harus naikin? Ya ini kuncinya nih. Ini bocorin yang biasa kita umumin di kelas. Karena pas lagi event orang-orang belanja itu mikirnya lebih pendek dibandingkan mikir pada waktu nggak event. Ya, karena ada satu hype, ya, trafficnya lagi tinggi, biaya iklan juga lagi murah-murahnya pada saat itu. Ya, jadi teman-teman ini harus siap-siap untuk amunisinya. Ya, yang pertama untuk beresin iklan-iklannya. Ya, jadi iklan-iklan yang jagoan kita ini harus dimainkan. Jadi pas lagi mulai event langsung kita mainkan, begadang biasanya, karena awal-awal itu biasanya paling kencang trafficnya. Jadi jam 00 kencang, habis itu turun. Nah besoknya baru mulai naik lagi. Ya? Kira-kira sampai jam berapa Om kencengnya itu Om? Jadi kan kita mulai campaign-nya kan jam 1-2 jam pertama kencang, karena kan memang banyak flash sale, ya orang nungguin flash sale. Banyak voucher-voucher yang memang bisa dipakai pada jam-jam pertama biasanya ya. Kita nggak tahu lagi gimana. Berarti jam 00 itu yang kita lakukan adalah naikin bid gitu ya Om ya? Naikin bid iklan. Setelah 2 jam diturunin lagi atau dibiarin aja? Saya sih biarin aja. Saya biarin aja. Tapi itu kan strategi. Jadi strategi beda-beda kan. Ya ada yang nurunin boleh. Kalau ada strategi gini Om, misalnya itu kan kalau saya sendiri sih mungkin rekomendasi buat teman-teman dinaikin selama 1 hari ya. Biasanya kan pas di campaign 44 itu kan orang seperti tadi Om Botak bilang mikirnya pendek. Jadi begitu ada, udah langsung bayar. Kalau teman-teman perhatikan biasanya di campaign besar seperti 44, 99, 10, 10, 11, 11 dan lain sebagainya itu biasanya konversi tinggi ya. Kalau misalnya harian di toko kita konversi 3%. Nah, itu biasanya kalau pas campaign bisa sampai 6%, 7%. Karena orang lagi saat itu tuh pas niat banget beli gitu ya Om ya. Pas lagi niat banget beli. Nah, itu jadi bagus banget karena akan menguntungkan. Nah, ada 2 opsi nih Om. 2 opsi beriklan nih. Jadi opsi yang pertama itu tadi Om bilang naikin bidnya. Ya kan? Naikin bidnya karena kan kemungkinan kompetitor kan juga naikin bidnya. Kalau kita nggak naikin, iklan kita tenggelam nih, kalah posisi ya. Nah, kalau opsi kedua ada iklan otomatis Om. Kalau Om lebih rekomendasi yang mana Om? Lebih baik naikin bidnya atau kita aktifkan otomatisnya Om? Saya dua-duanya Om. Kalau saya pribadi ya. Saya dua-duanya. Ya nggak bisa kan Om? Bisa dong. Kan otomatis sama manual bisa berjalan. Hybrid sistemnya Om. Oh gitu. Hybrid saya. Nah, terus? Jadi kalau saya ditanya ya bagusan manual atau otomatis, saya bilangnya tergantung. Tergantung apa Om? Ada barang-barang yang produk-produk yang manualnya lebih bagus daripada otomatis, tapi ada juga produk-produk yang otomatisnya lebih bagus daripada manual.
Berarti intinya kita harus baca data statistik iklan dulu ya. Intinya kita harus tes dulu sebenarnya sebelum event. Karena kalau kita tesnya pas event dan nyalain otomatis tuh kacau itu, pasti boncos. Iya, Berarti kalau mungkin teman-teman baru mulai beriklan pas lagi event dan dinyalain otomatis semua, itu kemungkinan besar boncos. Ya, tapi kalau kita udah lakukan itu sebelum event, udah kita tes dulu, otomatisnya nyalanya udah panjang, itu kemungkinan nggak boncos. Jadi ya saya rasa sih balik lagi ini namanya sebelum perang ya harus latihan dulu sebelum ya. Nggak bisa pas perang langsung baru tesnya pas lagi event ya. Itu trafficnya lagi tinggi. Jadi kita masukin berapa juga saldonya bisa cepat tariknya. Apalagi kalau produk yang diiklanin belum proven. Kalau pengalaman Om selama ini, kalau campaign besar nih, kalau pas campaign besar misalnya 99, 10, 10 itu kan campaign satu hari di Shopee itu pengalaman Om habis iklan berapa Om? 10 juta sampai Om? Lebih sih Om, biasanya. Sehari itu? Iya, lebih. Sehari 10 juta habis, wow. Bisa. Iya. Dapat satu motor nih ngiklan satu hari, tapi Yang sepadan ya Om hasilnya. Enggak lah, satu motor mah enggak Om. Saya biasa iklan 10 juta, saya 10 juta. Kita kan bentuknya yayasan. Maksudnya gimana yayasan Om? Ya, iklan sama salesnya sama. Itu sama salesnya sama. Loh, kalau iklan sama salesnya sama ya tekor dong, gimana sih? Ya enggak lah, pastinya cheer-nya bagus lah. Kalau lagi event bagus. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, memang syaratnya itu harus dikelaskan ya. Kita kan udah kasih tahu lah ya, targetnya harus seperti apa, bentuknya harus seperti apa, produknya harus diapain. Ya teman-teman kalau yang baru cuma dengerin sepotong-sepotong kayak gini ya jangan langsung ambil gitu aja terus praktekin, bahaya. Karena kalau nggak dengar dari runutnya itu yang bahaya, ya kan? Makanya kita nggak sarankan langsung gitu. Langsung kita dengerin orang ini di YouTube langsung praktekin, ya kan belum tentu. Karena iklan itu sebenarnya harus personalize tergantung dari targetnya. Misalnya kita ngomongin brand ya, Shopee Mall. Ya. Shopee Mall, kalau kita punya brand di Shopee Mall, tujuan kita memang buat bakar. Buat bakar apa? Karena membangun brand itu memang perlu bakar duit, ya. Karena equation dari branding yang berhasil adalah uang plus tenaga plus waktu, ya. Teman-teman kalau mau brandingnya berhasil, ya sekali lagi perlu uang, tenaga, sama waktu. Kalau nggak ada duit, ya tenaga harus gedein, waktu harus lebih lama. Kalau duitnya banyak, ya tenaga sama waktunya lebih singkat atau lebih kecil. Ya, jadi balik lagi, kalau mau bangun brand, kalau kita masuk Shopee Mall, itu iklannya boncos boleh nggak? Boleh. Harus malah. Kenapa? Karena kita mau branding. Karena kita nggak mainnya jangka pendek. Bukan main satu event. Ngambil paket Shopee yang mahal 60 juta, 80 juta misalnya. Boleh nggak? Boleh. Tujuan kita apa? Branding. Tujuannya memang supaya kita dapat brandingnya nanti. Tapi kita nggak jualan di satu event aja. Tujuannya ya, Mbak. Iya, dia tergantung tujuannya. Ya kalau teman-teman di Shopee Mall minta advice ya, saya mau irit-irit, jangan. Lu mau jualan, lu mau branding atau cuma mau jualan biasa doang? Nah, ya kan? Kalau mau jualan biasa doang ya jangan branding, karena itu beda. Ya harus kita bedakan. Teman-teman memang mau branding atau mau dagang doang. Nah ini kan maunya branding, ya kan? Branding harus keren, ya kan? Brandnya harus keangkat, harus top of mind. Dicari harus nomor 1. Ya kan, supaya brandnya terkenal. Ujung-ujungnya nanti supaya brand value-nya makin naik, ya mungkin habis itu mau dijual, ya kan? Jual bisa berkali-kali lipat, ya. Ujungnya habis itu mau lagi apa? Karena brand value itu adalah sesuatu yang namanya apa ya? Investasi IP lah, intellectual property ya. Jadi saya punya brand misalnya Om Botak, Tabasa, itu adalah intellectual property-nya saya. Dimana kita invest banyak di sana ya. Sia-sia nggak ya? Enggak. Semakin dikenal semakin bagus. Tapi perlu
bakar. Ya, seperti toko-toko di China juga kalau saya lihat ya, mereka di sana karena kompetisi tinggi, banyak teman-teman cerita kalau mereka itu buka online di 6 bulan pertama, itu jangan harapin untung. Bakar-bakaran iya, bakar mereka. Setelah itu profit nggak? Profit, tapi tipis-tipis kalau di sana, karena marketnya udah sangat saturated, profitnya mungkin cuma 5%. Ya. Kalau di sini ya teman-teman masih dapat profit 20%, ya, 30%. Ya, bersyukurlah ya. Pasar marketplace di Indonesia walaupun penjualnya sudah 10 juta di Shopee ya, tapi masih sangat cemen istilahnya, bukan cemen ya. Belum mature ya. Jadi, kalau teman-teman ikut kelasnya saya, ikut kelasnya Om Deddy ya, baca buku Shopee Om Deddy, apalagi kalau ikut eksklusif mentoring clubnya dari Om Deddy sama saya itu udah kombinasi semuanya. Dapat buku, dapat kelas ya, dapat mentoring. Mantap. Nah, udah pasti bisa. Kenapa? Karena keberhasilan seseorang dalam membangun toko online sekarang itu persentasenya itu cukup besar dibandingin kalau teman-teman punya startup. Ya, mau bikin startup, mau bikin kayak Tokopedia sekarang susah nggak? Susah setengah mati. Persentasenya itu kecil banget. Tapi kalau jualan online, ya, apalagi kalau bilang ya, Om, saya maunya iklannya murah-murah aja, saya nggak mau branding, nggak mau bisnis, maunya dagang doang, yang penting cuan. Bisa banget. Ya, itu sesuatu yang bisa banget kita lakukan. Karena di sini jualan online ya, masih banyak yang belum paham. Ya, jadi jualan itu masih menurut saya keberhasilannya tuh masih sangat-sangat tinggi dibandingkan bidang usaha lain. Makanya ya, apa yang kita lakukan ini benar-benar untuk bantu teman-teman UKM. Ya. Ya menurut saya ini benar-benar jalan kita buat kemerdekaan finansialnya kita sendiri. Karena jualan online masih sangat mudah ya dibandingkan dengan bikin startup lah ya, atau bidang usaha yang lain ya. Saya nggak ngerti yang lain. Ya orang saya pedagang online ya, gimana? Tapi Om Deddy, waktu saya tinggal 5 menit di IG. Ya, jadi mungkin kita kasih closing statement dulu. Nanti kalau mau dilanjut sesi 2 boleh, tapi saya tinggal 5 menit lagi nih. Saya harus close sebelum 1. Oke, mungkin di IG bisa di-close dulu Om, atau mau dilanjut lagi nanti kita fokus ke YouTube dulu untuk melanjutin. Boleh. Ya, teman-teman yang di sini saya mau close dulu ya. Jadi nanti kita lanjut ke YouTube-nya Deddy Lim. Ya, langsung aja lanjut ke sana. Ya, karena saya harus close sebelum 1 jam, nanti nggak bisa di-save. Ya, supaya bisa ulang ya. Oke, thank you yang udah nonton di Insta ke YouTube ya. Kita pindah ke YouTube ya, teman-teman ya.